Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan mulia. Semoga Allah mengangkat derajat kita, semoga Allah memuliakan kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah bulan indah, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar engkau bertakwa, agar menjadi orang yang bertakwa. Puasa, dengan berpuasa seorang bisa mendapatkan ketakwaan. Dengan berpuasa orang mendapatkan gelar muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ada apa dengan puasa? Di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala melatih, mendidik kita agar kita ini bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan memang ketakwaan itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menjalin hubungan baik kepada Allah, sekaligus bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan saudaranya, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan bawahannya, bagaimana dengan atasannya, bagaimana dengan teman bekerjanya. Maka ketahuilah, belum bertakwa jika orang ini baik kepada Allah saja, akan tapi ternyata jahil kepada teman, kepada tetangga tidak tegur sapa, kepada orang tua durhaka, kepada suami kurang ajar, kepada istri dianiaya. Maka ini sungguh bukan orang yang bertakwa. Dan di dalam berpuasa ini kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan satu kebaikan kepada Allah, yaitu dengan berpuasa. Yang berpuasa itu adalah kita menahan diri dari makan, dari makan dan minum, dahaga. Akan tapi ini bukan untuk manusia. Sebab kalau puasa untuk manusia, yang penting orang tidak melihat kita, beres. Kita di kamar mandi bisa menegak air minum sebanyak-banyaknya, atau keluar ke kota yang jauh kita makan kenyang di situ. Akan tapi ternyata di sini dituntut kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah dimanapun kita berada. Allah melihat kita, maka dengan puasa kita berlatih jujur kepada Allah. Artinya harus kita kembangkan kejujuran kita kepada Allah. Allah menyaksikan kita dimanapun kita berada, maka puasa ini kita ini hanya untuk Allah. Dan Allah yang telah berjanji akan membalas puasa ini dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi dengan puasa kita berlatih bagaimana berbuat baik kepada Allah. Dan lebih dari itu, dengan berpuasa kita akan merasakan lapar. Beginilah rasanya lapar, orang-orang yang lapar, fakir, miskin, orang yang sakit, akan bisa kita ikut merasakannya. Untuk menumbuh suburkan di dalam hati kita rasa kebersamaan, rasa untuk kita mencintai sesama, rasa untuk kita ingin membantu kepada yang lainnya. Dengan berpuasa ketahuilah, orang dahaga, orang lapar seperti itu rasanya, orang sakit seperti itu. Maka Anda yang mampu, Anda yang sehat, pikirkan yang sakit dan yang tidak mampu. Ayo dibantu agar kita mendapatkan ketakwaan. Dan belum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang ini hanya baik kepada Allah saja, ternyata tidak baik kepada sesama manusia. Atau baik kepada sesama manusia, akan tetapi tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada sesama manusia tapi tidak baik kepada Allah. Harus ada keseimbangan sebagai orang yang bertakwa, yang ahli sujud, yang ahli ibadah, ahli haji, ahli puasa. Ketahuilah, belum menjadi orang yang bertakwa kalau kita belum berbuat baik kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah bertanya kepada sahabat Nabi, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat Nabi, tahu ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang berdagang bukan mendapatkan untung, sudah tidak untung malah modal ikut dunia. Tapi dijawab oleh Rasulullah, bukan itu yang aku maksud sebagai orang bangkrut. Para sahabat Nabi bertanya, lalu bagaimana orang bangkrut itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut itu adalah orang
yang datang dengan amal baik. Di dunia ahli ibadah, ahli sujud, ahli haji, ahli umrah, ahli puasa. Akan tapi ternyata waqad daraba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada, telah memukul si A, telah menyakiti si B, telah mengambil hartanya si C, dia telah melakukan kezaliman, maka ia adalah orang bangkrut. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang ini disebut sebagai orang bangkrut? Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, orang ini di saat di hari kiamat hendak melenggang menuju surga dengan amal ibadahnya yang banyak ini, akan tapi ternyata banyak orang menjerit bergelantungan berkata, wahai malaikat, jangan masukkan orang itu ke surga. Malaikat bertanya, kenapa? Karena orang itu masih punya urusan denganku, wahai para malaikat. Orang ini punya urusan denganku, dia telah mengambil hartaku, kata satu orang. Yang lain berkata, dia telah menyakitiku dengan lidahnya. Yang lain lagi berkata, dia telah mengambil hartaku, dan begitu seterusnya. Kezaliman dilakukan oleh orang yang katanya ahli kebaikan. Anggap saja itu ustadz atau kiai yang sangat baik, akan tapi ternyata dia suka zalim kepada sesama. Kemudian malaikat menghadap kepada Allah, dan Allah memerintahkan agar membuat satu perhitungan. Allah memerintahkan, wahai malaikat, ambil dari kebaikan orang yang katanya ahli kebaikan ini, ahli ibadah itu, berikan kebaikannya kepada orang yang dianiaya. Maka malaikat pun membuat satu perhitungan, maka diambil dari kebaikan orang yang katanya ahli kebaikan ini, diberikan kepada orang yang dianiaya. Engkau yang pernah dipukul, kau terima dengan ini. Ini amal ibadahnya akan kuberikan kepadamu. Maka orang itu ridho. Dan yang satu lagi, saya wahai malaikat, maka diberi dengan kebaikan orang yang ahli kebaikan ini. Dan begitu seterusnya, orang-orang yang dianiaya itu diberi kebaikan dari orang yang katanya ahli kebaikan ini tersebut. Sampai amal baiknya ini habis, ternyata yang didolimi, yang dianiaya masih banyak. Lalu orang-orang menuntut, wahai malaikat, bagianku mana? Malaikat bingung menghadap kepada Allah, dan diperintahkan oleh Allah, ambil kejelekan dari orang yang dianiaya itu, dari orang yang disakiti itu, dari orang yang didolimi itu, tumpangkan kepada orang yang katanya ahli kebaikan tersebut. Maka orang yang katanya di dunia ahli kebaikan, ustadz, kiai, ternyata di akhirat dia adalah orang yang bangkrut, karena dia hanya baik kepada Allah, belum baik kepada sesama manusia, maka dia akhirnya diantarkan ke neraka. Itulah orang bangkrut. Kalau itu kiai yang banyak amal, banyak santri, ternyata bisa masuk neraka gara-gara zalim kepada orang lain. Bagaimana kita zalim sana sini, amal ibadah sudah kurang, tidak banyak amal ibadah, ternyata kezaliman kita banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah orang-orang yang bangkrut, akan diantarkan ke neraka biarpun kelihatannya dia punya amal baik. Ini saja, semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang yang bertakwa, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.